Puji Tuhan atas kesaksian yang telah disampaikan oleh Bapak Sihombing. Kiranya itu dapat menguatkan iman kerohanian kita dan kita tetap ingat bahwa jangan khawatir karena Tuhan akan mempersiapkan segala kebutuhan yang kita perlukan. Dan saat ini kita masuk dalam sesi doa. Kami mengundang kepada Pendeta Joseph Aruan. Shalom, selamat sahabat Pendeta. Selamat sahabat Ayu, Selamat sahabat Bob Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Sama sahabat Pendeta. Baik Pendeta, kembali kami menyampaikan, saya akan membacakan 5 permohonan doa. Jadi nanti setelah saya bacakan 5 permohonan doa, Pendeta boleh memberikan 1 ayat penguatan untuk 5 pokok doa yang tadi saya bacakan. Baik, saya akan mulai membacakan permohonan doa yang pertama. Ada dari Immanuel. Mohon doakan agar di tahun 2025 ini Tuhan membukakan jalan keberhasilan buat saya dan saya menjadi anak Tuhan yang setia. Kemudian ada Ibu Suyani. Mohon doakan agar anak dan cucu saya dimanapun mereka berada selalu dalam penyertaan Tuhan. Doakan juga saya agar selalu diberikan kesehatan yang baik. Kemudian ada Bapak Talanila. Mohon doakan agar saya pemulihan kesehatan saya secara khusus di bagian tangan dapat berlangsung dengan baik. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Lalu ada Dustin. Mohon doakan saya agar kesehatan saya boleh dipulihkan oleh Tuhan Yesus, dan untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya boleh sehat diberkati selalu oleh Tuhan. Amin. Baik Pendeta Joseph, dipersilakan untuk membagikan ayat penguatannya. Baik, terima kasih. Melihat pokok-pokok doa yang disampaikan, begitu banyak hal-hal yang sering membuat hidup kita ini merasa takut, khawatir, dan juga gentar. Tetapi ayat penguatan kita pada sabat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-41, ayat 10 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Perhatikan kata aku di sana. Begitu banyak penekanan kata aku yang memberikan satu jaminan untuk tidak perlu takut dalam menghadapi apapun. Tidak perlu takut dalam melewati pergumulan-pergumulan hidup kita. Berkali-kali ayat ini mengatakan aku dan aku. Aku menyertai engkau, aku ini Allahmu, aku meneguhkan engkau, aku menolong engkau, aku memegang engkau, dan aku akan bersama dengan engkau. Bahkan ada 2 kali kalimat yang sama dalam 2 penekanan yang sama juga. Yang pertama tadi dikatakan, aku ini Tuhan Allah. Kalau sudah dikatakan aku ini Tuhan Allahmu, harusnya ada ketenangan dan kedamaian dalam hati kita. Tidak perlu ada yang kita takutkan. Tuhan kita itu punya kuasa. Lalu yang kemudian dikatakan, akulah yang menolong engkau. Bahkan aku yang memegang engkau. Sama seperti kita pada waktu menghadapi satu peristiwa yang menakutkan. Saat kita memegang tangan ayah kita, orang tua kita, pastinya ada ketenangan di hati kita. Ada kedamaian di hati kita. Sementara ayat ini mengatakan bukan kita yang memegang tangan Tuhan, tapi Tuhanlah yang memegang kita. Bukankah harusnya kita punya ketenangan dalam hidup ini? Bukankah kita punya kedamaian dalam hidup ini? Bukankah kita harus semakin yakin akan kuasa Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan? Kemenangan dalam pergumulan, kemenangan dalam melewati masalah-masalah kehidupan. Bukankah ada ketenangan dalam diri kita? Dengan yakin kita harus katakan, saat Tuhan sudah memegang tangan kita,
dengan yakin kita harus katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada segala perkara. Apapun pergumulan kita, bila mana Tuhan sudah memegang tangan kita, kita akan dapat melewatinya karena Tuhan bersama dengan kita. Bahkan Dia akan membawa kita kepada kemenangan keluar dari pergumulan-pergumulan hidup kita. Melalui ayat ini, saya mengundang kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang penuh kasih di sorga, kami datang kepadamu menyatukan hati kami, memohon kuasa Tuhan di dalam setiap kerinduan dan pergumulan hidup kami. Kami mau bawa itu kepadamu, dan kami mau agar kiranya Tuhan boleh menolong kami. Kesaksian yang sudah dibawakan oleh Bapak Sihombing kiranya boleh memberikan kekuatan dan keteguhan hati kami, agar kami selalu percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan akan selalu menolong dan menopang kehidupan kami. Bahkan saat ini juga kami berdoa untuk Saudara Immanuel, Ibu Suyani, Bapak Talanila, dan juga Saudara Dustin. Dalam segala pergumulan dan kerinduan hati mereka, biarlah kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa akan Kau tumpangkan menuntun langkah-langkah mereka. Seperti ayat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Agar kiranya bila mana Tuhan sudah bersama dengan kami dan kami sudah bersama dengan Engkau, tidak ada yang perlu kami takutkan dalam hidup ini. Karena kami percaya Tuhan akan menolong kami sampai kami melewati semua pergumulan hidup kami. Biarlah kiranya damai sorgamu bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan saat ini kembali lagi kami mengundang Bapak Pendeta Joseph Aruan untuk bergabung bersama dengan kami di sini. Shalom Pendeta. Shalom Ayu. Baik Pendeta, kembali lagi saya akan membacakan ya permohonan doa dari pemirsa Hope Channel Indonesia yang sudah masuk. Dan nanti Pendeta boleh menyampaikan ayat kekuatannya dan juga didoakan. Baik, saya akan bacakan. Di sini ada pokok doa dari Bapak Jimmy. Mohon doakan rencana kami bersama tim akan membangun rumah sakit di Klaten, Jawa Tengah. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dan memberkati agar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada Ibu Dini. Mohon doakan anak saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Lalu ada Bapak Edi Pakasi, tolong doakan supaya penyakit sendi saya disembuhkan. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan. Lalu ada Bapak Martin, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Pendeta Joseph dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pokok-pokok doanya. Ayat kekuatan kita pada saat ini saya ambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-15. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Dalam pergumulan hidup kita, ketika kesaksian tadi kita sudah dengarkan, pokok doa dari umat-umat Tuhan, yang mereka merindukan rencana mereka boleh berjalan dengan baik, kesehatan mereka boleh dipulihkan dengan baik. Tuhan katakan, carilah Dia. Karena Dia yang sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Karena Dia yang punya kuasa untuk meluruskan dan melancarkan segala kerinduan-kerinduan kita, rencana kita, bahkan karena Dialah yang sanggup menyembuhkan kehidupan kita. Sebagaimana Daud sudah membuktikannya, dalam Mazmur 34 ayat 5 dan 6 berkata, Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tuhan akan lepaskan Bapak, Ibu, Saudara-saudara dari kegentaran hidup ini. Dari segala penderitaan yang kita hadapi. Tuhan akan lepaskan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Di dalam Tuhan, tidak ada kekecewaan. Apapun yang kita hadapi saat ini, bila mana kita datang bersama dengan Tuhan, mencari Tuhan,
mengandalkan kuasa Tuhan, yakin kepada Dia, maka tidak akan ada kekecewaan bagi mereka yang mencari Dia. Untuk itu, saudara-saudaraku, Kisah 16 ayat yang ke-31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau boleh saya ganti kalimatnya tanpa mengurangi makna rohaninya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan sembuh, segala rencanamu akan berjalan dengan baik. Untuk itu, melalui ayat-ayat penguatan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami kembali datang kepadamu. Karena kami benar-benar membutuhkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami telah mendengarkan kesaksian dari Ibu Yuli Astuti, yang menceritakan akan kebesaran Tuhan dalam segala pergumulan yang mereka sudah lewati, oleh karena Tuhan bersama dengan mereka. Kiranya itu boleh membawa semangat rohani bagi kami, untuk mau datang kepadamu, membawa semua pergumulan hidup kami, dan yakin bahwa Tuhan akan menolong kami masing-masing. Sementara ya Tuhan, ayat-ayat penguatan sudah kami dengarkan, kiranya itu boleh meneguhkan iman kami untuk mencari Tuhan. Bila mana kami dengan sungguh-sungguh dan dengan setia mencari Engkau, maka tidak ada kekecewaan yang kami dapatkan, melainkan Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Sementara umat-umat-Mu, Bapak Jimmy, Ibu Dini, Bapak Edi Pakasi, dan Bapak Martin, sudah menyampaikan permohonan dan kerinduan hati mereka. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan setiap seruan dan jeritan kerinduan mereka. Biarlah kiranya Engkau boleh menyedingkan telingamu, menolong mereka dalam segala rencana mereka, khususnya rumah sakit yang akan dibangun di Klaten. Tuhan berkati agar berjalan dengan baik. Bahkan kesehatan dari umat-umat Tuhan ini, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa Engkau tumpangkan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka, sehingga lewat kesehatan dan berkat-berkat Tuhan, maka umat-umat-Mu ini akan bersuka cita di dalam Tuhan. Terimalah doa kami ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Joseph, dan kembali lagi saya akan membacakan, namun sebelumnya saya mengundang kepada pemirsa Hope Channel Indonesia untuk dapat mengirimkan permohonan doa melalui kolom komentar YouTube Hope Channel Indonesia ataupun ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan kembali saya membacakan permohonan doa selanjutnya. Ada dari Dengsi Situmorang. Mohon doakan keluargaku, anak-anakku, cucu semuanya agar selalu sehat jasmani dan rohaninya. Terima kasih. Lalu ada Opung Putra Siregar. Mohon doakan saya di usia lansia supaya sehat-sehat, jauh dari sakit penyakit. Terima kasih. Lalu ada Yohana Mauboy. Tolong doakan Oma Yohana Mauboy supaya Oma Yohana tetap sehat. Terima kasih atas doanya, Tuhan Yesus memberkati. Lalu ada Ibu Yulita Ponasariwati, mohon didoakan, saya sudah beberapa hari sakit diare dan asam lambung naik, dan anak-anak saya sedang sakit juga. Kiranya pengobatan yang dijalankan dapat memberikan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dipersilakan kembali kepada Pendeta Joseph untuk memberikan ayat penguatannya. Baik, terima kasih untuk pokok doa yang sudah dibacakan. Ayat penguatan yang saya ambil dari Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa dengan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu sampai selama-lamanya kasih-Nya tetap ajaib dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menggendong kita, memelihara hidup kita. Dia mau menolong langkah-langkah kita, menolong pergumulan-pergumulan hidup kita, bahkan membawa kita kepada satu pemulihan di dalam hidup ini. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tetap sama, tidak berubah, dan kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah.
Mazmur 34 ayat 9, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-19 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mari datang berlindung kepada Yesus. Akan ada kebahagiaan yang kita dapatkan. Kebahagiaan dalam kesehatan, kebahagiaan karena Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Kebahagiaan karena Tuhan melegakan kita dalam pergumulan kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan tidak pernah menutup telinga bila mana kita berseru kepadanya, membawa semua kerinduan-kerinduan hati kita kepadanya. Dan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dia tidak pernah menjauh dari kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu ada di samping kita. Dia selalu mendengarkan semua seruan-seruan. Dan dia selalu memperhatikan langkah-langkah kehidupan kita. Mari datang kepada dia. Mari membawa semua pergumulan kepada dia. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalan. Percaya. Bila mana kita sudah datang kepada Tuhan, percaya, jangan setengah percaya, tapi yakin bahwa bersama dengan Tuhan, maka semua kerinduan-kerinduan kita, bila mana kita sedang sakit saat ini, penyakit kita akan disembuhkan. Percaya kepada Tuhan. Bila mana kita rindu supaya keluarga kita tetap bahagia, tetap dipenuhi oleh kedamaian, bawa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Lewat ayat-ayat penguatan ini, mari kita kembali menyatukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih di dalam surga, kami kembali datang kepadamu. Oleh karena kami benar-benar rindu membawa semua pergumulan dan beban-beban hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib itu. Sementara umat-umat Tuhan sudah menyampaikan kerinduan-kerinduan hati mereka. Bila mana hamba-Mu menyebutkan nama mereka, kiranya Tuhan berkenan untuk melihat dan menolong mereka. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Dongisi Situmorang, Opung Putra Siregar, Bu Yohana Moboy, dan Ibu Yulia Ponisariwati. Di dalam kerinduan hati mereka, dalam kebutuhan hidup mereka, biarlah kiranya Tuhan boleh memperhatikan dan menolong mereka. Mereka rindu agar keluarga mereka tetap dalam lindungan dan dalam kasih Tuhan, untuk menerima berkat-berkat istimewa daripada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hal itu. Di dalam kerinduan mereka untuk menerima kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang ajaib itu untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Kiranya umat-umat-Mu ini akan terus berpengharapan kepada Tuhan, seperti firman yang sudah kami dengarkan, untuk mencari Engkau, karena kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kami. Terimalah doa kami ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kembali kami mengundang Pendeta Joseph untuk bergabung kembali bersama dengan kami. Baik, aman ya Pendeta sinyalnya? Kami akan bacakan kembali untuk permohonan doa selanjutnya. Ada dari Saudara Ferdinand. Mohon doakan saya dalam proses menghadapi ujian care worker. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran dengan sepenuhnya. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Gultom. Mohon doakan istri saya yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan dari sakit lambungnya. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Kemudian ada Ibu Surya. Mohon doakan saya agar boleh mendapatkan jalan keluar untuk mendapatkan dana membayar kontrakan, kiranya Tuhan menolong. Lalu ada Sania Sarini. Tolong doakan keluarga kami agar setiap kami mempunyai kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kembali Pendeta Joseph untuk dapat memberikan ayat penguatannya, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pokok-pokok doa yang sudah disampaikan. Ayat kekuatan yang saya ambil dari Markus 11 ayat yang ke-24.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja? Apakah seperti yang sudah disampaikan oleh umat-umat Tuhan? Minta di dalam doa, percaya Tuhan akan memberikannya. Apa yang kita minta? Rumah tangga bahagia, kesehatan, keberhasilan, damai sejahtera, kebutuhan hidup, kekuatan, apa saja Tuhan akan penuhi dalam kehidupan kita. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Adakah yang mustahil untuk Tuhan dengan apa yang kita minta? Karena Lukas 1:37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mau kita membawa semua kerinduan hati kita, pergumulan kita, kebutuhan hidup kita, keinginan-keinginan kita. Dan yakin bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Efesus 3 ayat 20 dan 21 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan dapat melakukan apapun di dalam kehidupan kita, berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan sekarang ini. Tuhan mampu dan tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Ingat bahwa kasih Yesus tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kuasanya sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dia mau kita datang meminta kepadanya dengan iman dan dengan kepercayaan yang penuh. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Lewat ayat ini, mari kita bawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satukan hati kita kembali, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang ajaib, yang mengasihi kami dan yang telah memelihara kehidupan kami. Kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua berkat-berkat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau telah melihat bahwa umat-umat-Mu telah membawa pergumulan hidup mereka kepada Tuhan. Permohonan mereka di dalam doa. Bahkan satu kesaksian sudah kami dengarkan dari saudara Kadang yang memperlihatkan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Dia telah berjalan bersama dengan Tuhan, membaca firman-Mu dengan baik dan memiliki perubahan hidup dalam hidupnya. Biarlah kiranya Tuhan selalu menolong, menopang, bahkan memberkati setiap kerinduan-kerinduan hati. Dan saat ini juga ya Tuhan, bila mana hamba-Mu menyebutkan nama umat-umat-Mu yang datang kepadamu menyampaikan permohonan mereka, berkenanlah Tuhan mendengarkan setiap seruan doa mereka. Berkati kiranya saudara Ferdinand, berkati Bapak Gultom, berkati Ibu Surya, dan juga saudara Sania. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas kerinduan hati mereka. Mereka membutuhkan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong langkah-langkah kehidupan mereka. Mereka rindu agar setiap kerinduan hatinya boleh terlaksana dengan baik. Yang menghadapi ujian, Tuhan berkati. Yang rindu untuk mendapatkan pemulihan dan kesembuhan, Tuhan berkati. Yang rindu untuk mendapatkan berkat Tuhan untuk kebutuhan hidup mereka, biarlah kiranya Tuhan berkati. Sebagaimana ayat firman-Mu telah menyatakan dalam hidup kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kasih setia-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk datang kepadamu di dalam iman dan di dalam pengharapan yang setia. Bapa di sorga, berkenanlah Tuhan mendengarkan seruan doa kami ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang indah, Tuhan Yesus Kristus, penebus, juru selamat, dan satu-satunya harapan kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan kembali lagi kami akan membacakan untuk permohonan selanjutnya. Permohonan selanjutnya ada dari Ibu Sri Yuliani. Tolong doakan Pak Yokanan yang lagi sakit dirawat di rumah sakit,
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada Damai, mohon doakan saya agar sembuh dari segala penyakit dan diberikan rezeki yang melimpah, serta berkat untuk yayasan Pekabaran Pelayanan Injil Kristus Yesus. Tuhan memberkati, amin. Kemudian ada Shirley Haba, tolong doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Lalu ada Emeline Simalango, tolong doakan Ibu Uli Saragi yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Dipersilakan kembali kepada Pendeta Yosef untuk mendoakan sekaligus memberikan ayat penguatannya. Baik, terima kasih untuk pokok-pokok doa yang disampaikan. Ayat kekuatan yang boleh saya bagikan terdapat dalam Mazmur 62 ayat yang pertama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Saat ini umat-umat Tuhan yang sudah menyampaikan pokok doa berada dalam sakit penyakit. Hanya dekat Allah saja. Hidup kita akan merasa tenang. Kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan berkat kesembuhan. Kita akan mendapatkan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 dan sampai ayat yang keempat mengajarkan kita untuk menuntun pikiran kita bahwa hanya Allah lah tempat perlindungan dan pengaduan kita. Firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita tidak perlu takut. Dia akan melindungi, dia akan bersama dengan kita, khususnya bagi umat-umat yang sedang sakit. Dia akan memulihkan keadaan kita saat ini. Mari kita satukan hati kita. Kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan di sorga, dalam kerinduan hati kami untuk menerima pemulihan daripada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sementara ada umat-umat-Mu, Ibu Sri Yuliani, Ibu Damai, Ibu Shirley Haba, dan Ibu Emily Simalango, yang saat ini kesehatan mereka sedang terganggu. Tuhan, tangan-Mu penuh kuasa. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah kiranya nyata mujizat kesembuhan, pemulihan yang sempurna dari sorga menjadi bahagian daripada umat-umat-Mu ini. Kiranya segala apa yang mereka makan, kiranya itu menjadi sarana Tuhan untuk memberikan kesembuhan yang sempurna. Segala kerinduan-kerinduan hati mereka dan pergumulan-pergumulan hidup mereka, Tuhan berkenan atas mereka, dan kiranya Tuhan yang menolong mereka. Sebagaimana ayat firman yang sudah kami dengarkan, hanya dekat Allah saja kami akan memperoleh ketenangan dan kesembuhan. Kiranya kami mau datang dekat dengan Tuhan setiap saat, khususnya dalam setiap pergumulan hidup kami. Dengarkanlah setiap seruan doa kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.